Kasasi nomor 997K 2022, saya mengucapkan goodbye kepada Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi. Siap-siap Peradi Otto pengurusnya akan digugat oleh ribuan pengacara. Alasan beliau bergabung mungkin lebih tepat akan disampaikan oleh beliau secara langsung sebagai pilihan objektif dan pilihan yang murni yang dilaksanakan oleh beliau perpindahan ini. Jadi tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada gimmick, tidak ada A dan B dan C. Jadi beliau dengan melihat apa kelebihan-kelebihan dari organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang sudah melantik, mendidik dan melantik ribuan advokat segala macam yang paling progresif saat ini. Oke, pertama saya menjelaskan kenapa saya keluar dari Peradi Otto. Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah sejak dari awal saya tidak setuju Otto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Munas hanya boleh 2 kali. Namun ternyata dia menghalalkan segala cara. Dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan Munas, tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh lebih dari 2 kali asal tidak berturut-turut. Jadi dia sudah 2 kali sebagai ketua umum. Nah, dengan anggaran dasar yang baru, dia bikin dulu orang dia, yaitu Fauzi, sebagai ketua umum. Sesudah Fauzi berakhir, langsung dia masuk lagi. Itu dimungkinkan karena dia sudah merubah anggaran dasar dengan cara pleno. Padahal harusnya dengan Munas. Dengan putusan nomor 977 PDT 2022, tanggal 18 April, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Peradi Otto. Artinya apa? Anggaran dasar dari Peradi yang sekarang ditetapkan tidak sah. Berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu ada tahu artinya menjadi tidak sah. Artinya apa? Dewan DPN Peradi Persi Otto tidak sah sejak 18 April 2022. Karena apa? Putusan kasasi bersifat ingkrah. Walaupun ada PK, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Itu menurut hukum acara. Ya, jadi akibatnya apa? Ribuan pengacara yang sudah mendapatkan kartu dengan tanda tangan Otto, konsekuensinya menjadi tidak sah. Nanti kalau ada bersidang, kalau pengacara itu memakai kartu pengacara versi Otto, lawannya bisa mengatakan, kartu kamu tidak sah. Ini akan menimbulkan gelombang protes yang sangat besar seluruh Indonesia. Puluhan ribu advokat, orang tua akan sedih yang melihat anaknya yang sudah bangga menjadi advokat dengan kartu advokat, ternyata dengan putusan Mahkamah Agung itu menjadi tidak sah. Ya, padahal mereka bayar untuk itu. Jadi nanti siap-siap ribuan pengacara akan minta kembali uangnya untuk pembayaran kartu advokat. Yang kedua, untuk menjadi advokat tentu ada pendidikan PKPA ya. Dan itu bayarannya mahal. Karena pengurusnya tidak sah, maka pendidikan PKPA saya udah tua nih apa nih? PKPA menjadi tidak sah. Berarti uang kursus yang pernah mereka bayarkan berhak mereka kembali. Jadi siap-siap Peradi Otto pengurusnya akan digugat oleh ribuan pengacara. Dan apa DPN siap jadi kuasa hukumnya? Siap nggak? Kita lihat, Bang. Aku siap. Aku hadapin kau Otto. Demi ribuan nasib pengacara yang sudah mendapatkan kartu dari tanda tangan Anda, tapi karena ambisi Otto ingin menjadi ketua umum Peradi yang ketiga kalinya, ternyata bukan hanya politik yang 3 kali, tapi juga dalam dunia hukum,
Ya, Anda menghalalkan segala cara. Dan anehnya lagi dalam kepengurusan Peradi Otto yang ketiga kali itu, mantunya 2 ikut jadi pengurus. Mantap. Mantunya ikut jadi pengurus, ya. Kayak itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa saya mundur terkait dengan alasan bisnis. Ini nih. Dulu waktu masih sebelum dibentuk DPN, Faisal ini adalah yang menangani pendidikan PKPA. Ya. Dulu sampai berapa puluh angkatan? Dulu di bawah Peradi Otto dia. Dan saya selalu diundang sebagai pengajar. Karena ada nama saya, seluruh Indonesia berduyun-duyun mendaftar. Dan selalu terpilih sebagai dosen favorit ya. Benar nggak? Benar nggak sih? Dosen terbaik. Jadi ya, berulang-ulang Otto telepon dia, jangan pakai Hotman. Itu Pak, jangan pakai Hotman. Bagaimana nggak pakai Hotman? 20 tahun di pengacara asing, ya, 4 tahun di kantor pengacara internasional di Australia, 20 tahun bergabung dengan Dr. Nono Anwar Makarim di Law Firm Internasional Makarim Tahir, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Saya 10 tahun membawai puluhan lawyer bule. Dia tidak setuju itu. Akhirnya pendidikan PKPA yang dia laksanakan diputus, benar ya? Diputus. Kok kamu diam-diam aja sih? Diputus, itu kan menghasilkan duit yang sangat besar. Kamu tahu nggak siapa yang gantikan? Coba tebak, siapa yang gantikan sekarang di Peradi Otto? Mantu. Mantunya dia. Ya tentu itu kan akan menghasilkan duit yang sangat besar. Saya tidak setuju sikap seperti itu. Saya pribadi tidak pernah tertarik jadi pengurus di organisasi advokat, tapi saya mau mengabdi, saya selalu siap mengajar kalau dipakai. Saya tidak pernah tertarik jadi menteri, walaupun Prabowo kilan saya 30 tahun. Saya senang jadi pengusaha, saya senang jadi lawyer. Saya berulang-ulang mengatakan saya tidak tertarik ambisi organisasi apapun. Saya mau hidup bebas. Yang ketiga, alasan ketiga, saya sudah berkali-kali tanya, setahu saya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, apabila suatu perkumpulan merubah anggaran dasarnya, membuat pengurus baru, harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan harus mendapat SK pengesahan dan harus diumumkan dalam berita negara. Dalam 2 hari ini saya tantang dia tidak pernah. Kalau ini jelas ada nih, ada namanya, inilah surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, jelas menyebutkan siapa nama pengurusnya. Saya beberapa kali di Instagram saya nantang si Otto, mana SK kamu? Jadi, jauh sebelum putusan Mahkamah Agung, sudah menjadi pertanyaan besar, apakah dia sah sebagai ketua umum? Apakah dia sah untuk menandatangani kartu advokat? Bahkan waktu pelantikan advokat terakhir, di hadapan begitu banyak, 1 jam dia hanya membicarakan itu. 1 jam hanya membicarakan gaya Hotman. Dia singgung lagi Lamborghini. Dia singgung lagi yang memamerkan wanita yang bukan istrinya. Apa kaitannya? Saya memamerkan aspri saya, ini ada 2 aspri saya, begitu cantik itu. Tapi itu kan dalam kaitan dengan saya sebagai pengusaha. Saya adalah salah satu pemegang saham di Holy Wing yang sudah punya 38 outlet dan boleh dikatakan klub terbesar di dunia karena tidak ada seperti itu. Bahkan tahun depan rencana bisa 100. Ya, sudah dibangun di Bali. Ini sebentar lagi di CBD sini terbesar. Bekas Dark TV sudah dibongkar. Itu menjadi nanti terbesar klub Holy Wing, dan di Bali Holy Wing terbesar, bis klub terbesar di Asia. Saya melakukan bisnis itu karena itu kan klub dansa. Ya kalau klub dansa saya harus mempromosikan tempat dansanya. Dia mengatakan dalam berbagai ceramah seolah-olah bahwa itu mempromosikan wanita yang bukan istrinya. Padahal saya tidak ada sengketa sama dia. Ya, bahkan dalam pelantikan Dewan Kehormatan Peradi dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Peradi memeriksa pengacara yang pamer harta. Artinya apa? Dewan Kehormatan Peradi itu kan hanya berkaitan dengan kode etik. Ya berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Ya kan? Karena Dewan Kehormatan Peradi tidak berhak mengadili perceraian, hanya terkait dengan kode etik. Jadi apakah gara-gara saya pakai Lamborghini maka saya melanggar kode etik? Apakah gara-gara saya berbisnis di luar kepengacaraan saya melanggar kode etik? Kode etik advokat hanya berlaku pada saat si pengacara tersebut melakukan kegiatannya sebagai pengacara. Kalau saya bawa cewek berbikini ke pengadilan, itu melanggar kode etik.
Tapi kalau saya bawa cewek di Holy Wing atau di pantai di Bali, itu nggak ada kaitannya dengan kode etik. Pak Oto mudah-mudahan dengar ini. Oke? Jadi itu alasannya. Tapi kemarin setelah saya bikin postingan hati-hati, Anda mengumumkan seolah-olah saya melanggar kode etik. Anda memang tidak sebutkan nama saya, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu ciri-ciri orang yang Anda sebutkan itu saya, karena itu tadi dia bilang gini-gini, ada videonya bolak-balik dia bikin gini-gini, terus dia bilang Lamborghini, siapa lagi? Kemudian dia bilang pamer cewek. Bahkan dia bilang itu menghalalkan segala cara. Apa istilahnya? Machiavellisme itu apa? Apa? Machiavellisme atau bahasanya? Machiavellisme. Bayangin kejamnya itu kata-kata itu. Ternyata sebagaimana Anda dapat, isi Instagram saya sama dia nggak ada beda. Pamer mobil, pamer pesawat, bahkan duduk di pesawat first class pun dimasukkan sama istrinya. Ya saya sudah ratusan kali naik pesawat, saya tidak pernah pamerkan. Berarti apa bedanya? Makanya saya bilang sama Oto, tolong pergi ke pasar Impres, beli kaca yang besar. Ya kan, di sana kan kumpulannya orang-orang suku saya. Tolong beli kaca yang cocok, kamu berfotolah dirimu. Belum lagi keluarganya yang naik pesawat pun berdiam segala macam. Coba lihat, 3 anak saya pernah nggak ada pamer. Apalagi istri saya, nggak pernah pamer itu. Dan walaupun saya yakin saya lebih kaya dari Oto Hasibuan, tidak pernah pamer. Tapi kenapa dia bilang seolah-olah saya itu mengejar harta? Ya ternyata sekarang siapa yang mengejar harta? Siapa yang merubah anggaran dasar agar bisa menjabat? Siapa yang menempatkan 2 mentunya? Siapa yang memimpin PKPA di Peradi yang menghasilkan duit banyak? Itu kira-kira alasan saya bergabung. Dan kebetulan saya melihat Dewan Pengacara yang sekarang ini sudah lengkap semua perizinannya, dan juga masih idealis semuanya, masih muda-muda, dan saya juga sudah mengajar di sini puluhan kali angkatan PKPA. Makanya saya yakin ini prospeknya masih bagus, belum tercemari, ya kan? Ya mudah-mudahan dia nggak tercemar nanti. Kalau saya sendiri tidak ambisi untuk jadi pengurus atau apapun, tapi saya selalu bersedia mengajar kapan dan dimanapun. Karena untuk seorang pengacara yang paling utama adalah jam terbang. And I have that. 36 tahun saya, 20 tahun saya di International Law Firm Makarim-Mentaira, dan semuanya adalah pure perkara-perkara bisnis kelas kakap. Sekali lagi, saya dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, saya mengucapkan goodbye Oto Hasibuan. Dengan putusan kasasi nomor 997K 2022, saya mengucapkan goodbye kepada Oto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi. Sebagaimana Anda bilang jangan mengejar harta, Anda sudah mau berumur 70 tahun, mulailah ngurus cucu, ya, cucu di rumah, ya, biarkanlah anak muda ini berkarya. Orang tua advokat yang anaknya bergabung di Peradi Oto, mohon bersabar, Hotman akan membantu kepada. Dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka kartu advokatnya tentu menjadi tidak sah, berarti tidak boleh bersidang. Segera daftar ke Dewan Pengacara Nasional, pasti diterima, benar nggak? Benar? Benar. Cukup hanya syaratnya hanya berita acara sumpah dan KTP. Mulai besok silakan antri, akan ada tim menyediakan di sini, karena bakal ada gelombang perpindahan. Oke, sekian dan terima kasih. Goodbye Oto Hasibuan. Pulanglah kau ke Siantar, pulang. Udah hampir 70 kau, jaga cucumu ya. Nih, saya ulang lagi kayak aku ini. Oto, goodbye kamu. Putusan kasasi sudah, berakhir sudah. Oke, goodbye. Mengutip dari hasil preskon kubu Hotma Sitompul CS tadi siang, Bang. Beliau mengatakan bahwa Abang adalah dianggap pengecut, Bang, karena sudah mengetahui akan dijatuhkan hukuman 3 bulan, tetapi tetap mengundurkan diri dari Peradi. Itu seperti apa, Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kabar bahwa Aspri Abang mengundurkan diri juga karena dugaan adanya pelecehan seksual, Bang, oleh Abang terhadap Aspri Abang, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Oke. Terima kasih.
Oke, yang pertama, saya tidak pernah tahu bakal ada putusan Dewan Kehormatan. Saya tidak pernah tahu. Tapi saya sejak 2 bulan lalu sudah marah gara-gara Otto ceramah, terutama waktu pelantikan advokat yang selalu menyebutkan advokat jangan mengejar harta, dan dia kasih contoh orang yang gini-gini. Itu udah dari dulu saya udah marah. Tapi terakhir saya marah karena dalam pelantikan Dewan Kehormatan Advokat, dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Advokat memeriksa pengacara yang pamer. Disitulah maksimumnya saya marah. Ini sudah kelewatan. Nggak ada kaitan mah. Kalau soal itu mah, lagi pula saya baru dengar putusan tadi malam cuma 3 bulan kok. Artinya Dewan Kehormatan itu tidak murni mutus karena dari suara hati. Itu perintah dari atas. Dewan Kehormatan itu kan ada buahnya Otto. Ya, itu nggak ada kaitan, dan mereka mengatakan kami masih mempertimbangkan Hotman mundur. Emang lu bapak gue? Gua mundur ya suka-suka gua. Heran, on aja pikirnya lo, ya. Sejak kapan gua harus minta izin lo? Emang lu siapa? Emang lu organisasi tunggal? Iya kan? Bukan kan? Nggak ada kaitan. Saya marah itu waktu dengan pelantikan resmi, forum resmi dihadiri banyak orang agar memeriksa pengacara yang pamer kaya. Saya lagi-lagi dikasih contoh begini. Berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Karena Dewan Kehormatan itu hanya berhak memeriksa kode etik. Yang kedua, mengenai ada aspri saya, dia tidak pernah mengatakan pelecehan seksual. Itu bohong Anda. Ada aspri saya yang dulu benar-benar tidak dikenal, tinggal di Mangga Besar, bahkan anaknya pun dititipkan di Sukabumi. Dia minta ke saya agar mau jadi aspri dan ingin jadi artis. Saya masuk, ikutlah dia sama saya. Pertama kali tampil di TikTok saya waktu saya syuting di Metro TV. Langsung melejit namanya. Oke? Kemudian masuk lagi di Trans TV, makin melejit. Ya. Akhirnya dia diambil oleh FTV. Malah naik saya bikin dia. Dia tidak pernah mengatakan pelecehan seksual. Anda jangan fitnah. Dia hanya mengatakan Hotman pernah meminta dia berpakaian seksi karena mau syuting. Ya, namanya juga entertain kan. Cuma TV-nya bilang karena ini dia takut apa itu yang pengawas TV apa sih? Karena KPI jangan terlalu seksi. Ya boleh-boleh aja dong saya minta pakaian seksi. Itu kan entertainment. Jadi tidak ada pelecehan seksual. Dan itu sudah justru harus berterima kasih sama saya. Sudah saya angkat dia, sekarang sudah top dia jadi pemain FTV. Gitu loh. Kalau melecehkan enggak, saya udah kebanyakan cewek yang mau Andre. Ya kenapa coba? Masih emosi muda enggak gua? Ganteng, gua punya semuanya. Pengusaha, pengacara sukses, kenapa gua harus melecehkan? Malah saya nolak puluhan cewek tiap hari untuk mendekati saya. Oke, walaupun ada anak saya di sini ya. Jadi itu nggak benar. Tapi tetap saya maafkan dia. Dia sudah sukses, sekarang sudah naik. Itu tadi 2 aspri saya ini. Tahu nggak tadi apa? Ikut syuting. Bayangin, cewek yang tidak pernah masuk TV jadi masuk TV. Siapa yang tidak bangga coba? Makanya sekarang antri terus. Sudah dapat. Memang honornya di Trans TV itu nggak besar. Namanya juga aspri, tapi namanya melambung. Semua cewek ingin masuk TV, ya. Jadi tidak ada pelecehan seksual. Malah saya naikkan dia menjadi artis yang sekarang sudah diundang kemana-mana. Termasuk salah satu aspri saya nomor 15. Yang dari Bandung, Rena, itu yang sangat, kalau ngedisco di Holy Wing sangat jago gayanya dan sangat pede. Kemana-mana diundang dia untuk YouTube, dan dia sangat puas tetap ikut dengan saya. Gitu loh, oke? Bang, mungkin udahlah, mengenai aspri jangan bicara sekarang deh. Ini kita soalnya di rumah orang nih ya. Yang lain saya. Baik, ada lagi. Ya, terus mengenai putusan Dewan Kehormatan. Halo Hotman Sitompul, goodbye putusan itu. Yang mutus nggak sah. Sudah Mahkamah Agung menyatakan. Ketawa lu. Mahkamah kan dia Pak, dengan putusan Mahkamah Agung ini kepengurusan Otto Hasibuan dan Dewan Kehormatan konsekuensi hukumnya tidak sah. Pengacara-pengacara senior di Pradi Otto yang tidak ikut dalam kepengurusan Otto, ada pesan saya dan ini sangat penting. Itu Pradi Otto pasti uang kasnya besar. Anda segera bentuk panitia khusus, amankan itu uang. Dia besar itu kasnya. Saran saya kepada pengurus Pradi Otto yang sekarang, jangan lagi sentuh itu uang. Karena dengan putusan kasasi ini, anggaran dasar menyatakan tidak sah, Anda tidak berwenang lagi konsekuensinya.
Jadi uang yang sekarang di Pradi Otto, Anda jangan sentuh. Nanti pengacara muda-muda yang sudah punya kartu akan mengambil tindakan hukum kalau Anda. 100 koin itu uang. Asetnya banyak loh. Bayangkan segitu banyak orang bayar iuran, bayar apa? Kursus PKPA ya. Jadi saya ingatkan, uang di kas Pradi Otto Anda status kokan dulu. Ya, ini sudah putusan kasasi dari segi hukum acara bersifat ingkrah final. Itu pesan saya. Dan pengacara yang netral segera bentuk panitia khusus, selamatkan dulu aset-aset Pradi yang ini. Ya. Terima kasih.